Pemirsa, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena mencuri harta ibu kosnya senilai 200 juta rupiah. Polisi juga menangkap teman dan kekasih pelaku yang ikut menikmati hasil kejahatan tersebut. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang pria bernama Fahmi berusia 22 tahun, pelaku pencurian harta ibu kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah ponsel yang dibeli dari hasil curian, perhiasan emas serta uang tunai. Di lokasi berbeda, polisi juga menggerebek rumah kekasih pelaku dan mendapati sebuah sepeda motor yang dibeli dari uang hasil curian. Polisi juga menangkap teman pelaku yang ikut terlibat dalam pencurian ini. Penangkapan berawal dari laporan korban yang mengaku kehilangan uang sebesar 95 juta rupiah, emas seberat 120 gram, serta sebuah sepeda motor. Dalam melakukan aksinya, melakukan sendiri, yaitu berpura-pura menjadi penghuni kos di rumah kos tersebut. Kemudian memperhatikan pemilik kos, kapan pemilik kos dalam keadaan lengah, barulah terduga pelaku ini melakukan aksinya. Kini ketiga pelaku ditahan di Mapolsek Tamalate, Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena melakukan penipuan kepada 500 orang. Dengan iming-iming arisan menghasilkan untung besar dengan waktu cepat, pelaku membawa kabur uang sejumlah 5,7 miliar rupiah. LY, seorang ibu muda berusia 26 tahun asal Bogor ini, diamankan petugas Satreskrim Polres Bogor karena telah melakukan penipuan kepada 500 orang dengan dalih arisan atau investasi. Korban tergiur keuntungan 15 hingga 30% dengan waktu yang singkat. Namun tak kunjung mendapat untung. Sejak 3 tahun lalu, korban akhirnya melaporkan perbuatan pelaku ke Mapolres Bogor. Modus operandi yang digunakan oleh yang bersangkutan dengan mengiming-imingi keuntungan dan mengembalikan hasil dari keuntungan tersebut dalam jumlah yang tidak masuk akal 15-30% dalam waktu singkat. Sehingga dengan iming-iming tersebut, para korban melakukan investasi dengan menyetorkan sejumlah uang kepada yang bersangkutan. Polisi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Hingga akhirnya, polisi mengamankan tersangka LY. Atas perbuatannya, polisi menjerat LY dengan pasal berlapis yaitu 378 dan 372 tentang penipuan dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainis melaporkan. Pemirsa, hari ini warga Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2022 di tengah pandemi COVID-19. Sama seperti tahun sebelumnya, pemirsa, perayaan Tahun Baru Cina kali ini pun dirayakan secara sederhana. Sejak pagi, pemirsa, satu persatu umat berdatangan ke Wihara Dharma Bakti di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat untuk memanjatkan doa di tahun macan air. Ini merupakan tahun kedua di mana Tahun Baru Imlek 2022 dirayakan di tengah pandemi, yang artinya terdapat sejumlah penyesuaian. Jam operasional dibatasi, kapasitas pengunjung 25%, serta skema masuk keluar wihara. Kendati dirayakan dengan sejumlah pembatasan, sesi ibadah tetap dilaksanakan dengan penuh hikmat. Merayakan Tahun Baru Imlek 2573, para umat Tionghoa terus berdatangan ke kelenteng Buen Tekvio, Tangerang untuk beribadah. Ornamen Imlek juga begitu terasa di kelenteng ini, baik dari lampion, lilin, dan juga di depan. Pihak kelenteng memastikan penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan karena masih dalam kondisi pandemi. Tidak adanya perayaan Imlek yang dilakukan, umat yang datang hanya diperkenankan untuk beribadah lalu segera pulang.
Lalu pemirsa, seperti apakah kemeriahan perayaan Tahun Baru Macan Air ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Lineke Utsiki di Vihara Petak 9 Glodok, Jakarta, dan Kevin Pakam di Kelenteng Buentek Bio, Tangerang, Banten. Lalu kita ke Lineke terlebih dahulu, pemirsa. Halo, selamat siang Lineke. Bagaimanakah jalannya umat beribadah pada Tahun Baru Imlek di tahun ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, meskipun ini merupakan tahun kedua di mana perayaan Tahun Baru Imlek ataupun perayaan Tahun Baru Cina ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, tapi ini nampaknya tidak menyurutkan antusiasme umat ataupun masyarakat etnis Tionghoa untuk beribadah di Wihara Dharma Bakti, Taman Sari Glodok, Jakarta Barat, di tempat saya berdiri saat ini. Dan di samping kanan saya sudah ada salah satu warga yang juga merayakan Tahun Baru Imlek. Selamat siang, namanya siapa kalau saya Siang, Weli. Kak Weli. Kang Julianto. Oke, Kak Weli dan juga Kak Julianto. Ini kan tahun ini merupakan tahun macan air nih. Kalau aku boleh tahu, tahun ini doanya apa aja nih? Kalau dari kita, semoga ya untuk masalah virus yang COVID-19 ini, pandemi ini cepat berlalu gitu. Ya, karena kita juga tadi sebelumnya udah dibilang kita sudah 2 tahun melalui perayaan Imlek ini dengan di dalam pandemi ini ya. Jadi kita berdoanya semuanya biar lekas saja selesai untuk masalah COVID-19 ini. Nah, itu tadi dari Kak Julianto. Nah, kalau misalkan dari Kak Weli sendiri, ini kan mau tidak mau perayaan di Wihara Dharma Bakti ini harus menyelenggarakan protokol kesehatan yang ketat. Tadi agak sulit nggak sih atau keberatan nggak sih dengan adanya pembatasan hanya 50 orang saja? Enggak sih, karena mohon semuanya pada ngantri-ngantri juga untuk sembahyang di sini. Nah, kalau misalkan dari Kak Weli dan juga Kak Julianto sendiri, memang tiap tahunnya ini selalu datang beribadah di Wihara Dharma Bakti, betul? Kebetulan kita baru tahun pertama ke sini ya, karena sebelumnya kita memang kalau tahun baru Imlek itu kita pulang kampung gitu. Jadi memang kebetulan kita baru tahun pertama di sini untuk merayakan tahun baru Imlek ini. Ada persiapan khusus nggak sih untuk tahun baru Imlek di sini? Kebetulan masih belum ada. Ya, kebetulan belum ada, makanya kita juga pertama kali ke sini juga untuk melakukan ibadah ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya sama-sama kita doakan agar doa dan juga harapannya di tahun macan air ini semuanya bisa tercapai segera ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Pram dan juga pemirsa, berkenaan dengan ritual-ritual yang biasanya dilaksanakan, contohnya seperti barongsai atau liong, saat ini memang sudah ditiadakan atau sementara ditiadakan dikarenakan ini di tengah pandemi COVID-19. Tetapi untuk ritual seperti pelepasan burung yang artinya melepas keburukan, ini masih terus ada, masih diselenggarakan di sini, tapi tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kalau misalnya di Wihara Dharma Bakti untuk penerapan ataupun penyelenggaraan dari Tahun Baru Imleknya dirayakan secara sederhana dan juga secara hikmat, lantas bagaimana kira-kira perayaan Tahun Baru Imlek di kelenteng yang tertua yang ada di Kota Tangerang? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Kevin Pakam. Kevin, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Lineke, Pram dan pemirsa. Memang hal serupa kami rasakan di Kelenteng Buentek Bio yang ada di Kota Tangerang, yang mana berdasarkan pantauan kami sejak pagi hingga pada siang hari ini, untuk antusiasme para umat melakukan persembahyangan terus meningkat seperti di belakang saya saat ini, bahwa sejumlah umat masih melakukan atau persembahyangan begitu di kelenteng yang tertua di sini. Dan juga dapat kami sampaikan dan kami tunjukkan kepada Pram, Lineke dan juga pemirsa di rumah bahwa inilah kondisi terkininya, di mana nantinya bagi para umat yang baru saja datang, ini akan langsung begitu diarahkan melakukan pembersihan terlebih dahulu dengan melakukan cuci tangan yang telah disediakan oleh pihak kelenteng. Nantinya para umat langsung diarahkan untuk menuju ke tempat pengambilan dari hiong atau dupa, kemudian lilin dan juga kertas yang telah disediakan oleh pihak kelenteng. Nanti setelah mendapatkan lilin ataupun dupa, nanti umat langsung diarahkan menyalakan lilin tersebut. Setelah menyalakan lilin tersebut, barulah diperkenankan untuk masuk ke dalam altar utama untuk melakukan persembahyangan atau peribadatan. Dan juga tadi pihak dari kelenteng menyampaikan bahwa sejumlah umat juga sebelum masuk ke altar juga telah membawa persembahan mereka, yakni tadi kami pantau setidaknya mereka membawa buah maupun juga bunga. Dan juga setelah itu barulah kertas yang tadi diambil akan dibakar tepatnya di tepat belakang saya saat ini. Nantinya dibakar di situ, dan ini menggambarkan bahwa apa yang dia sampaikan terkait dengan doa tersebut telah dikabulkan melalui kertas yang dibakar tersebut. Dan juga karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sama seperti di Vihara Dharma Bakti, bahwa ini kapasitas
dari umat yang datang hanya 25% saja, atau tepatnya ketika melakukan persembahyangan di dalam altar ini hanya 20-30 orang saja. Dan juga untuk para umat masih terus bisa melakukan peribadatan sampai dengan saat ini. Untuk itu bagi para umat Tionghoa yang mungkin sampai saat ini belum melakukan persembahyangan bisa datang ke kelenteng Kebun Tekbio yang ada di Kota Tangerang. Pram, kembali ke Anda. Oke, baik, terima kasih banyak Kevin Pakan dan Lina Kauseki. Selamat Tahun Baru Imlek dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu, pemirsa, ribuan lampion menghiasi salah satu mal di Jakarta untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Nuansa Chinese Market juga menjadi daya tarik pengunjung di mal ini. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, salah satu mal di Jakarta Barat dihiasi dengan ribuan lampion untuk menarik pengunjung. Mengusung tema The Year of Prosperity yang merupakan harapan untuk mencapai kemakmuran di tahun 2022 di berbagai aspek seperti kesehatan, keberuntungan, dan juga kesejahteraan. Imlek merupakan salah satu momentum yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Tionghoa sebagai wujud ucapan syukur dan harapan akan rezeki pada tahun yang akan dilewati. Bagus banget sih, jadi orang jadi pada menuansa Imlek lah ya. Terus kulinernya juga lumayan, ya pasti orang pada tahu lah ini dari mana gitu. Berarti katanya kesini tujuannya untuk apa nih Kak? Ya jalan-jalan, terus ya kuliner, terus ya lihat-lihat yang hiasan yang Taman Anggrek ini sih. Di mall ini kita akan dibawa ke nuansa Chinese Market dengan keindahan cahaya dari ribuan lampion sebagai centerpiece dan berbagai ornamen Imlek dengan warna merah yang konon katanya dapat memberikan keberuntungan. Tentunya setiap sudut yang dihiasi dengan lampion bisa dipastikan menjadi spot foto bersama sahabat dan juga keluarga. Ya, pemirsa, terkait perayaan Imlek tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melarang kerumunan dan keramaian berlebihan. Pemprov mengimbau perayaan Imlek secara sederhana dan tetap mengedepankan disiplin protokol kesehatan. Dan pemirsa, berikut pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Boleh dilaksanakan secara sederhana, jangan ada keramaian, apalagi nanti menimbulkan kerumunan. Ya sama, perayaan Idul Fitri, perayaan Natal, perayaan agama lainnya semua dipersilahkan, diperbolehkan, apalagi beribadah. Namun demikian, pastikan pelaksanaannya menggunakan protokol kesehatan. Diduga sopir mengantuk sebuah bus tabrak pohon dan sebabkan 6 penumpangnya luka-luka. Selengkapnya bersama dengan rekan saya Loviana Dian sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ayu Siang.